Tidur adalah kekuatan supermoon. Mungkin bagi beberapa orang menganggap pernyataan ini sedikit janggal. Tidur merupakan aktivitas atau kegiatan yang kita lakukan sepertiga dari hidup kita, dan merupakan faktor penting dalam menjaga kesehatan tubuh kita dan juga menjaga kesehatan otak kita. Namun, apakah benar kita sudah memahami apa yang terjadi pada tubuh kita pada saat kita tidur? Halo semuanya, saya Joy Vitalanda Pahaloho, dan pada kesempatan kali ini saya akan membahas topik yang relevan mengenai efek begadang atau yang sering kita sebut dengan kurang tidur pada kesehatan tubuh kita. Terlalu sering begadang membuat seseorang kurang tidur. Jika dilakukan sesekali, mungkin tidak ada hal yang signifikan yang terjadi pada tubuh kita. Tetapi, jika sudah sering atau sering sekali kita ulangi, maka banyak sekali hal negatif yang dapat terjadi pada tubuh kita. Kurang tidur bukanlah hal yang bisa disepelekan begitu saja. Normalnya, seseorang memiliki jam tidur selama 8-9 jam per hari. Namun, sedikit yang menyadari bahwa kebiasaan ini dapat berdampak negatif pada kesehatan jangka panjang. Begadang atau kurang tidur adalah kondisi seseorang tidak mendapatkan durasi tidur yang optimal atau tidur yang berkualitas. Ada banyak faktor yang dapat menyebabkan kurang tidur, seperti tekanan kerja atau kuliah, gangguan tidur, atau kebiasaan menghabiskan waktu di malam hari dengan aktivitas yang mengganggu tidur. Kurang tidur dapat memiliki dampak merugikan bagi kesehatan kita. Selain rasa ngantuk dan kurang energi, kurang tidur yang kronis dapat menyebabkan gangguan yang kognitif, masalah emosional, penurunan daya tahan tubuh, fungsi otak, dan juga gangguan mental. Dan pada sesi kali ini saya akan terlebih dahulu membahas mengenai pengaruh begadang terhadap fungsi otak dan memori kita. Menurut Walker, kita perlu tidur setelah belajar untuk menekan tombol save memori otak kita agar tidak mudah lupa. Dan ternyata, kita juga perlu tidur sebelum belajar untuk benar-benar mempersiapkan otak kita. Ini bisa diibaratkan seperti spons yang kering yang siap menyerap informasi baru. Hal ini dapat dibuktikan dengan adanya eksperimen yang telah dilakukan, yaitu dengan mengambil sekelompok individu dan membaginya menjadi dua kelompok. Kelompok yang pertama adalah orang dengan cukup tidur, dan kelompok yang kedua adalah orang dengan kurang tidur. Pada eksperimen ini, orang dengan cukup tidur akan tidur selama 8 jam penuh, dan orang yang tidak tidur atau yang kurang tidur tidak ada tidur sama sekali. Tidak ada tidur siang atau konsumsi kafein sebelumnya. Setelah itu, dua kelompok ini diminta untuk mencoba atau mempelajari hal yang baru. Dan kemudian, dari masing-masing mereka akan diuji dan dilakukan penelitian menggunakan MRI pada otaknya untuk melihat seberapa efektif pembelajaran baru tersebut dapat diterima. Dan benar, surprisingly, ketika dua kelompok tersebut dibandingkan, ditemukan bahwa terjadi penurunan otak yang signifikan sebesar 40% pada kelompok yang tidak tidur. Hal ini dapat terjadi pada otak karena otak kita itu memiliki struktur di sebelah kiri dan sebelah kanan yang disebut sebagai hipokampus. Hipokampus ini merupakan semacam kotak pesan informasi di otak kita yang dapat mengingat file baru. Pada sekelompok orang yang memiliki waktu tidur yang cukup, ditemukan banyak hal atau aktivitas yang baik yang dapat terjadi. Tetapi pada sekelompok individu yang tidak tidur, tidak ditemukan hal-hal atau sinyal yang baik, seolah-olah kurang tidur telah menutup kotak pesan informasi dan menolak informasi-informasi yang masuk. Selain kerusakan fungsi otak, begadang juga berkaitan erat dengan kesehatan tubuh kita. Salah satunya adalah risiko stroke dan juga serangan jantung.
tidur yang kronis dapat menyebabkan gangguan pada kardiovaskular kita. Selama tidur, tubuh kita memperbaiki dan meregenerasi jaringan, termasuk jaringan pada jantung dan pembuluh darah. Kurang tidur ini mengganggu proses ini dan dapat menyebabkan penumpukan stres pada sistem kardiovaskular. Kurang tidur juga dapat meningkatkan tekanan darah, meningkatkan peradangan dalam tubuh, dan mengganggu regulasi gula darah. Semua faktor ini dapat berkontribusi pada pengembangan penyakit kardiovaskular, termasuk stroke. Selain itu, kurang tidur juga dikaitkan dengan peningkatan risiko serangan jantung. Kurang tidur dapat menyebabkan peningkatan tekanan darah, peningkatan kadar kolesterol, dan peradangan sistematik. Kondisi ini dapat merusak pembuluh darah dan meningkatkan risiko terjadinya serangan jantung. Penelitian juga menunjukkan bahwa begadang, terutama pada malam hari, dapat mempengaruhi ritme sirkadian tubuh kita. Ritme sirkadian ini merupakan siklus alami yang mengatur berbagai fungsi yang ada di tubuh kita, termasuk metabolisme, tekanan darah, dan juga detak jantung. Gangguan pada ritme sirkadian ini dapat menyebabkan ketidakseimbangan hormonal dan peningkatan risiko gangguan kardiovaskular. Setelah kita mengetahui apa saja yang terjadi jika kita sering begadang, selanjutnya saya akan membahas mengenai beberapa faktor yang dapat mempengaruhi kecenderungan kita untuk melakukan atau kecenderungan seseorang untuk begadang. Nah, di sini terdapat 5 faktor-faktor yang mempengaruhi begadang. Yang pertama itu adalah gaya hidup dan lingkungan. Gaya hidup yang sibuk, tekanan kerja yang tinggi, dan lingkungan yang tidak mendukung untuk tidur yang baik dapat menjadi faktor pemicu begadang. Yang kedua, teknologi dan media sosial. Penggunaan handphone, komputer, dan media sosial dapat mengganggu tidur dengan mempengaruhi ritme sirkadian kita dan memicu terjadinya ketergantungan. Lalu yang ketiga, ada gangguan tidur. Gangguan tidur yang saya maksud di sini adalah seperti insomnia, sleep apnea, atau gangguan tidur lainnya yang dapat menyebabkan kurang tidur. Yang keempat, kebiasaan buruk. Kebiasaan buruk dapat terjadi jika kita mengkonsumsi kafein secara berlebihan, kita merokok, kita juga mengkonsumsi alkohol. Lalu yang kelima ada stres. Stres dan kondisi emosional. Dengan adanya faktor-faktor tersebut, maka tips yang dapat saya lakukan atau yang saya berikan untuk meningkatkan kualitas tidur itu yang pertama, tetapkan jadwal tidur teratur. Nah, cara ini bisa dilakukan dengan mencoba untuk tidur dan bangun pada waktu yang sama setiap hari, termasuk di hari weekend. Hal ini dapat membantu tubuh kita untuk mengatur ritme sirkadian dengan baik. Yang kedua, ciptakan lingkungan yang nyaman. Menciptakan lingkungan yang nyaman dapat kita lakukan dengan menciptakan suasana yang nyaman, gelap, tenang, dan mungkin kita juga dapat menggunakan kasur dan bantal yang nyaman. Lalu yang ketiga, batasi paparan cahaya biru. Saat hendak ingin tidur, ada baiknya kita menjauhkan smartphone dan elektronik lainnya, dikarenakan cahaya biru dapat mengganggu produksi hormon melatonin yang penting untuk tidur. Yang keempat, konsumsi stimulan. Konsumsi stimulan yang saya maksud di sini adalah kafein, alkohol, dan juga merokok, terutama menjelang waktu tidur. Lalu yang kelima, ada kelola stres dengan baik. Cara yang dapat dilakukan dengan mengelola stres yang baik ini adalah mencari metode relaksasi seperti mediasi, yoga, atau latihan pernapasan untuk mengurangi stres dan meningkatkan tidur. Lalu yang keenam, ada perhatikan pola makan. Hindari makanan yang berat saat hendak mau tidur. Usahakan untuk makan beberapa jam sebelum kita tidur agar pencernaan tidak mengganggu tidur kita.
Dan yang terakhir, yaitu jangan berdiam atau berlama-lama di tempat tidur atau di kasur Anda. Jika Anda belum ingin tidur, Anda dapat pergi ke tempat yang lain, misalnya seperti ruang tamu, dapur, dan Anda dapat melakukan kegiatan atau hal yang berbeda. Alasannya adalah karena otak kita akan dengan cepat mengasosiasikan kamar tidur Anda sebagai comfort place untuk tidur. Jadi, kembalilah ke tempat tidur jika Anda emang sudah bertujuan untuk tidur. Dan dengan demikian, kita akan mempelajari kembali kebiasaan yang dahulu, yaitu bahwa tempat tidur adalah tempat untuk tidur. Jadi analoginya seperti ini. Anda tidak akan pernah duduk di meja makan menunggu lapar. Nah, jadi mengapa Anda harus berbaring di tempat tidur menunggu untuk mengantuk? Sekian dari saya, terima kasih.